Nah, apabila siapa? Tuhan kita, Bapa di surga. Apabila engkau mengirim apanya? Rohmu, yaitu Roh Kudus. Mereka tercipta. Siapa mereka? Nanti saudara baca di ayat berikut sebelumnya. Itulah manusia. Mazmur 104 ayat 30. Kita melihat manusia tercipta. Apa belum diciptakan? Sudah. Kata ter itu pengulangan. Kata re, sebetulnya inilah kata reformasi. Inilah kata transformasi. Apabila engkau mengirim rohmu, manusia itu direformasi, manusia itu ditransformasi. Dan akibatnya apa? 104 ayat 30. Akibatnya, ayo kita baca sama-sama kalimat berikut yang terakhir. 1, 2, 3. Dan engkau membaharui muka bumi. Jadi program surga ribuan tahun yang lalu, Daud itu hidup 2000 tahun sebelum Yesus. Jadi kalau sampai sekarang, ini sudah program 4000 tahun yang lalu. Bayang. Ini yang kami pakai dalam pelayanan kami di Papua. Sejak kami datang di Papua Mei 90, saudara, kami tidak mendirikan gereja dan sekolah Alkitab di tanah Papua. Karena gereja sudah banyak, sekolah Alkitab sudah banyak. Kami mendirikan pusat-pusat pendidikan. Saya mau cerita dengan Lembah Mamberamo sekarang terbagi di wilayah 2 kabupaten. Sebagian yang bagian barat masuk Kabupaten Yapen, yang bagian timur masuk Kabupaten Sarang. Ada 36 kampung, bukan desa. Menyedihkan sekali. 36 kampung ini baru satu yang ada sekolah, namanya Kampung Do. Kampung Do itu kampung terakhir di bawah pegunungan Jaya-Wijaya. Nah, saya sudah sampai ke kampung ini. Sekolah di situ baru berdiri tahun 2003 yang lalu. Bayang? Dan 35 desa yang tidak ada sekolah sama sekali. Ketika seorang tokoh masyarakat asli orang sana, dia mendengar tentang pelayanan kami buka sekolah di mana-mana, dia datang kepada pimpinan Pesat Manokwari. Kami punya sekolah di Momiware. Lalu berkata, Pak, tolong kami. Dia berkata begini, sejak Adam diciptakan sampai hari ini, kami itu nggak pernah lihat sekolah. Jadi di 36 desa itu nggak ada sekolah satupun. Dan bukan cuma itu, 36 desa itu mereka tidak pernah ketemu dokter seumur hidup. Tidak ada puskesmas, tidak ada kios di dalam jual apa. Menyedihkan sekali, tanah yang begitu kaya. Kemana uang pembangunan? Maka itu kontraktor subur-subur kaya-kaya di Papua yang dibangun adalah fisik, bukan manusia. Muka bumi tidak akan dibaharui kalau manusianya tidak dibaharui lebih dulu. Maka itu ketika program pembangunan Papua ini kaget-kaget istilahnya. Dan tadi siang pemerintah mau cerita ada uang kaget. Baru tahu juga istilah uang kaget. Seharusnya uang-uang kaget, uang-uang lebih dari dana-dana di pemerintahan kabupaten masing-masing. Kemarin kami dengar salah satu pejabat di Kabupaten Manokwari cerita untuk dana tahun 2006 masih sisa 200 juta. Saya tanya dibuat apa? Dihabiskan untuk ada pesta ulang tahun, untuk ada ini, ada itu. Saya 200 juta itu kok dipakai untuk nyekolahkan 4 master, satu orang 50 juta. Sudah punya S2 4 orang. Hanya perlu 2 tahun selesai. Ini yang kita harus mikir. Membangun sumber daya manusia itu jauh lebih penting daripada membangun fisik. Katakan amin. Maka itu kami terus berjuang untuk mencetak sumber daya manusia. Jadi hamba-hamba Tuhan, para pemimpin, perhatikan, pembangunan manusia secara roh, jiwa, dan tubuh itu jauh lebih penting. Karena kalau manusia dibangun, otomatis bumi akan dibangun, diperbarui. Kita punya beban ini
untuk Papua dengan konsep yang jelas. Pak Tom, saya percaya tidak kebetulan Pak Tom tidak ada baru sebagai putra daerah di sini. Pikirkan, kumpulkan uang-uang yang bisa dipakai untuk membangun manusia. Cari orang-orang hebat yang pikirannya cerdas tapi nggak punya biaya. Datang Pak Tom, sekolahkan keluar Papua untuk punya wawasan baru, wawasan. Ketika tadi Pak Gembala membawa kami melihat satu lokasi di ujung jembatan sana, akan dibangun pusat pendidikan bagus. Ini penting. Saya bisa cari guru-guru yang siapkan dididik, yang lulusan-lulusan SMA untuk tahun ini. Cari bibit-bibit unggul di semua SMA yang ada. Anak-anak kita yang penjara ada di Manowari, di Sorong. Cari mereka. Inilah yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Kita semua tahu seorang anak Tuhan sejarah mencatat namanya Samuel Gerungan Ratulangi. Mana dengar orang hebat dan biasa. Dia punya program sampai hari ini masih dipakai dengan bahasa Minasa, Sitoto Tumoto, artinya manusia harus membangun manusia sendiri. Dan salah satu program Samuel Gerungan Ratulangi adalah sampai hari ini dipakai. Jadi manusianya perlu dibangun, katakan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dan membangun manusianya kita memang perlu uang. Maka itu ketika dana melimpah, uang melimpah di tanah ini, gereja dan pemerintah harus mikir bangun orangnya. Cari bibit-bibit unggul di antara anak-anak kita yang hebat. Tahun-tahun pertama saya di Papua, saya menangis terus. Kenapa? Kalau saya keliling ke kabupaten waktu itu, tidak sedikit anak-anak guru, dengan bapak ibunya guru SD, guru SMP, guru SMA. Tapi anak-anaknya tidak sekolah. Pernah ketemu nggak seperti ini? Aneh sekali. Mengapa bapak ibunya guru tidak punya hati memotivasi anak untuk sekolah? Dibiar-biar. Beberapa tim kami di Nabire itu dosen. Akhirnya semua mereka berhenti jadi dosen. Pertama saya tidak tahu kenapa. Karena begitu banyak mahasiswa maunya cepat lulus tanpa mau ujian baik. Tidak masuk sekian puluh persen ujiannya minta diluluskan. Maka tidak sedikit mereka ngancam dengan parang datang ke rumah dosen. Kalau nggak diluluskan awas. Akhirnya mereka harus berhenti. Dan anehnya perguruan tinggi itu masih ada sampai hari ini. Jual beli ijazah hanya karena S1-nya supaya gaji pegawainya naik dan tingkatan PNS-nya naik juga karena sarjana itu tadi. Kiranya tidak terjadi di kabupaten ini. Mental-mental penjahat yang hanya mau lulus saja tapi nggak mau ujian. Dan ketika saya keliling ke beberapa tempat, kasusnya sama. Kita mau cepat-cepat jadi sarjana, tapi nggak jadi ilmuwan, nggak jadi intelektual, cuma mengejar kesarjanaannya saja. Dan itu beberapa pejabat mendukung juga. Saya tidak mengerti di mana otaknya. Lalu bagaimana kita bisa bersaing dengan masa global ini sekarang? Kalau gelar kita gelar kambing seperti ini, tidak ada ilmu dan keintelektualan sama sekali. Ini menyedihkan juga. Kita harus mikir ini perkara serius. Maka itu saya ulangi lagi, nggak cukup hanya nyanyi khotbah sembahyang khotbah nyanyi, betul. Kita harus punya tindakan konkret keluar. Kita harus mencari kebenaran. Kita akan melihat kejahatan Tuhan, ya, supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Matius 28 mulai ayat yang ke-11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota. Ini peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dengar, ini tokoh-tokoh agama ini. Penjaga-penjaga lapor yang terjadi bahwa Yesus bangkit. Mereka ketakutan kalau tiba-tiba gempa bumi dan pintu kubur gelinding sendiri, tidak ada orang. Lalu Yesus keluar, mereka takut.
Maka itu mereka lari ke kota, lapor kepada imam-imam. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, ini para penatua agama,